kembali dengan Ibu Siti Mulyani dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas yang namanya teks eksposisi. Simak baik-baik ya video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, hari ini kita mulai belajar materi bab kedua, yaitu mengenai teks eksposisi. Pada bagian pertama yang akan dibahas dalam teks eksposisi adalah pengertian dan ciri khusus teks eksposisi. Pengertian dari teks eksposisi adalah teks yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba memberitahu atau menerangkan sesuatu dalam bentuk padat, singkat, jelas, dan bersifat ilmiah. Teks eksposisi ini bisa kita katakan sebagai pernyataan yang bersifat non-fiksi. Di dalam sebuah teks eksposisi ini, kita bisa membahas tentang masalah-masalah yang ada hubungannya dengan pendidikan, ekonomi, dan masih banyak lagi. Ciri dari teks eksposisi antara lain, yang pertama, dalam teks eksposisi, topik yang dijelaskan berupa penjelasan pokok secara objektif. Artinya, topik yang dibahasnya sesuai dengan faktanya atau sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, atau apa yang kita dengar. Kemudian ciri yang kedua yaitu gaya penulisannya harus informatif. Artinya adalah penulisan dalam teks eksposisi atau pemaparan informasi dalam teks eksposisi ini harus berupa penginformasian atau pemberitahuan kepada khalayak atau kepada masyarakat. Kemudian ciri yang ketiga, di dalam teks eksposisi harus memuat fakta. Makanya tadi dikatakan objektif, ya. Jadi tidak boleh ada unsur-unsur yang bersifat pendapat pribadi. Jadi topik yang disampaikan harus sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan aslinya. Atau bisa dikatakan teksnya harus memuat fakta. Berikutnya yang akan Ibu bahas adalah menentukan informasi dalam teks eksposisi. Dalam hal ini yang akan dibahas yaitu yang pertama, satu, unsur-unsur teks eksposisi. Yang kedua, jenis-jenis teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki dua unsur utama yang membangunnya. Yang pertama, gagasan, dan yang kedua adalah fakta. Gagasan biasa juga disebut dengan pendapat atau opini. Artinya adalah pendapat yang disampaikan atau dikemukakan oleh seorang penulis teks eksposisi. Kemudian unsur yang kedua adalah fakta. Fakta di sini artinya adalah keadaan atau peristiwa yang berupa kenyataan atau sesuai dengan yang benar-benar ada atau terjadi. Berikutnya jenis-jenis teks eksposisi. Jenisnya itu ada 6. Yang pertama, ada yang disebut dengan teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah teks yang di dalamnya membahas tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Karena ini berupa tahapan, berupa proses, maka harus diurutkan atau harus secara terstruktur. Sebagai contoh untuk teks eksposisi proses adalah jika kalian misalnya disuruh membuat tiruan dari pelangi, makanya ada tahap-tahapan bagaimana cara membuat sebuah benda tiruan atau benda yang merupakan atau mirip dengan pelangi. Bagaimana cara membuatnya? Makanya disusun. Nah, itu ada dalam teks eksposisi proses. Yang kedua, teks eksposisi perbandingan. Artinya adalah paragraf
yang ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan dengan hal yang lain. Sebagai contoh, isi dari teks eksposisi perbandingan itu tentang variasi makanan. Misal ada bakso dengan cilok. Nah, kalau bakso itu biasanya kan dengan kuah. Nah, kalau sekarang ada bakso yang bisa dibakar. Kemudian cilok juga biasanya dikukus. Sekarang ada variasinya, bisa menggunakan kuah. Nah, itu bisa dipaparkan dalam sebuah teks eksposisi perbandingan. Contoh yang, maksud Ibu jenis-jenis teks eksposisi yang ketiga, itu tentang ilustrasi. Ilustrasi di sini artinya adalah sebuah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan dari sebuah topik dengan cara memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai topik tersebut. Kemudian dipaparkan juga ada kesamaan, sifat, atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Itu namanya ilustrasi. Sebagai contoh misalnya pemaparan mengenai rasa gugup ya atau demam panggung. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana langkah-langkah menghadapi yang namanya demam panggung atau gugup? Itu bisa dipaparkan dalam sebuah ilustrasi atau sebuah teks eksposisi ilustrasi. Yang keempat, teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan adalah teks yang mengemukakan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Ini sebagai contoh yang begini, misalnya kalian membuat observasi atau membuat laporan dari sebuah peristiwa atau dari sebuah penelitian, dari sebuah observasi tadi. Kamu misalnya meneliti bagaimana tingkat kecenderungan masyarakat untuk membuang sampah sembarangan. Kalian buatkan sebuah laporannya dalam bentuk tertulis. Nah, laporan dalam bentuk tertulis inilah yang disebut sebagai contoh teks eksposisi laporan. Yang kelima, teks eksposisi definisi. Artinya, teks yang memaparkan definisi atau pengertian dari sebuah topik tertentu. Sebagai contoh, sekarang kita sedang menghadapi pandemi corona. Mungkin ada yang tidak tahu corona itu apa ya. Nah, kita membuatkan sebuah tulisan yang menjabarkan atau menjelaskan definisi atau pengertian dari corona. Hal-hal yang berkaitan dengan corona kita bahas dalam sebuah tulisan. Nah, inilah yang disebut dengan contoh dari teks eksposisi definisi. Yang keenam, jenis yang keenam yaitu teks eksposisi pertentangan. Artinya adalah sebuah paragraf yang isinya mengenai hal-hal atau topik-topik yang dipertentangkan dengan hal yang lain. Contoh, ada penulis yang membandingkan pola sikap antara anak-anak dengan dewasa. Kita cari informasi mengenai pola sikap untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi seorang anak. Dan bagaimana pola sikap menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang dewasa. Nah, kita pertentangkan dua hal tersebut dalam sebuah bentuk tulisan. Nah, isi dari tulisan tersebutlah yang disebut dengan contoh dari teks eksposisi pertentangan. Nah, anak-anak, itulah beberapa hal yang ada dalam pembahasan teks eksposisi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kepada Ibu dalam classroom atau dalam WhatsApp. Ibu tunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Demikianlah pembahasan mengenai teks eksposisi. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh bersama Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.